Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kabar. Alhamdulillah. Kita bagaimana, Miki? Alhamdulillah, enak nih. Oh, sakit tipes Ki Gare? Iya. Oh, kenapa bisa? Apa kau? Capek. Capek banget. Minum kapsul cacing, Bu. Kapsul cacing. Obat cacing. Ay, gele-gele katong tidak. Kapsul Ji. Nggak tipes 2 kali Ay, nih. gele-gele kasih. Oh, biasa kan datang 2 kali itu tipes. Berkali-kali ya, kalau tidak tuntas itu. Kamu terus. Oh, nah. Kamu terus itu kalau kecapean nih. Kalau tidak tuntas itu pengobatannya, kalau kecapean kamu lagi. Begitu itu. Belum PJ kapan cukup 1 minggu ini. Nah, bergerak terus kasih di. Memang tidak boleh capek. Harus tenang, tidak boleh stres. Kapan kamu tidak lama kalau capek atau kerja terus tak kambuh lagi tuh. Kalau tidak tuntas makanya minum itu kapsul cacing. Di mana tuh orang beli bayi itu dia? Ada dia putih Jina itu. Oh iya tante lah. Apaan ujinya ini ku minum antibiotik nak kasih kak dokter. Nah tidak aku minum sih lagi 2 hari nih antibiotik Kalau tidak diminum kambuh lagi. Itu berangkat sempat sedingin enak kemarin pergi kak lagi tadi mengajar ini matiin sih lagi badanku. Memang begitu, tidak boleh. Pokoknya harus istirahat total itu. Lama prosesnya kalau tipes. Kadang itu dikira makin sembuh, tanpa capek lagi. Atau beban pikiran, kambuh lagi. Oh begitu dong. Iya. Atau coba minum Kombantric. Ada tuh udah bilang juga orang tua Sau Manila. Apa tante dah? Sau Manila. Enak itu buah-buah. Buah-buahan itu. Oh, Sau enak Manila. Itu. Iya. Iya. Obat tipes tapi cari coba. Kak yang mana? Di apotek saja bilang kapsul cacing untuk obat tipes. Kapsul gitu tapi kapsul cacing namanya. Iya. Nanti pergi cari apa? Karena malas kasih diminum obat ini lagi dah tak dua obat langsung diminum baru besarnya. Tapi kalau tidak minum obat kita tambah parah gitu. Itu bangkai kenapa ini selalu berkeringat ini badanku ini sedikit saja berdiri kak saja ya langsung kak berkeringat. Berkeringat lebih banyak sekali keringat aku kayak penuh di muka aku keringat. Iya itu coba itu kapsul saja. Pokoknya beli saja dulu 1 atau 2. Kan itu 1 kali biasa minum orang. Tanya ini dia apotek itu tahu berapa kali minum. Iya. Daripada kalau tidak diobati tuntas itu kamu terus itu nak. Iya menangan. Tak mulai lagi sibuk. Sudah lebaran. Itu nih. Iya. Soalnya Duna. Ya. Dari kapan Ki sakit itu Kakak Pupuk? Apa itu yang pucat itu? 1 hari kapan itu? Waktunya hari apa itu? Kenapa bisa hari minum? Selasa kayaknya. Selasa. Oh. Selasa kapan? Selasa atau hari Senin kah? Kapan gak itu pergi balik dulu? Rawa inap Ki kah? Hah? Rawa inap Ki?
suka rawa inap na tidak bilang kak mau kak pulang. Musik pulang maka saja. Kenapa bisa? Anakku tuh ejek juga. Awalnya tuh sekira capek anu kak, tak bangun-bangun kak tengah malam. Tapi batuk kak memang. Capek kak sedih bangun ini batu-batu jadi asalkan jam-jam 1 itu langsung lagi kayak gatal tenggorokan kok bangun kasih tiba-tiba kak anu berdiri jadi kayak capek kak subuh-subuh baru bisa kak tidur. Baru mengajar kak juga dari sekian sampai sudah isa. Setiap hari begitu kak keluar kak pergi dari rumah ke rumah pergi mapripa. Sejam 2 jam 3 jalan maka itu sampai sudah isa. Jadi itu sih capek kak memang. Capek yang itu kapan? Ya gitu kapan baru sempat cukup pasca mencuci pulang dari lebaran. Nah capek sekali mak sedang kurasa. Cuci tangan kak baru 1 keranjang besar. Apaan sakit badanku di situ tapi pasca mencuci. Bilang kak tuh kasih nama gimana itu ratu anu. Revisi nih kak? Ya. Revisi nih itu? Iya, kita mami nih ku wawancara na ku anu mi ku menghadap mak ke dosenku. Tapi enggak sih daripada sakit gitu. Enggak aja. Oke, mi pelek. Apa mau ditanyakan? Ada beberapa ini yang kemarin belum sempat saya tanyakan Ki. Tapi nyaman jadi kalau wawancara sekarang toh kakak Pupu? Iya, enggak ada di meku bikin ini. Oh iya. Baring-baring. Oke, kalau begitu kita mulai media wawancaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kakak Puput karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara lagi pada malam hari ini. Adapun wawancara kita hari ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir skripsi saya. Jadi wawancara kita hari ini menggali terkait dengan dampak yang belum sempat saya capture di wawancara kita yang sebelumnya. Nah, saya mau izin untuk merekam untuk keperluan evaluasi. Apakah kakak Puput bersedia? Iya, bersedia deh. Oh iya. Nah, mungkin di wawancara ini saya mau bertanya. Kan di pertemuan sebelumnya kakak Puput bilang hal yang kita rasakan itu ketika tahu tentang perselingkuhannya Bapak Teh itu ada rasa kecewa, benci, dan trauma. Tapi kalau sekarang, kalau misal kakak Pupu ingat lagi peristiwa itu, perasaan apa yang masih paling kuat kita rasa? Trauma. Iya. Trauma akan apa? Apa kayak tidak trauma apa dia kayak tidak bisa kasih dijelaskan. Trauma apa ya? Trauma kecewa sekali tak begitu nih. Tapi apakah trauma kayak sakit banget apa deh? Terus nggak sering bahasakan. Oh iya. Mungkin trauma pas kita lihat Ki Bapak tak itu berselingkuh atau trauma Ki atas kejadian yang kemarin itu yang di rumahnya. Kayak lebih kepikiran trauma di rumahnya deh. Di rumahnya ini itu. Oh iya. Karena apa sudah sampai di pengancaman nyawa demi apa
lebih karena lebih napilih kuliah dia, padahal sudah ada mama jelas-jelas di depannya ini. Oke, bisa kecewa, Dik. Tapi kalau rasa benci tak itu masih ada kah? Masih ada. Masih ada kepada keduanya atau kepada bapak saja? Kepada keduanya. Oke. Nah, tapi karena kan waktu di rumah ya. Kenapa, Dek? lanjut. Karena awalnya itu ya diam-diam gitu, tapi setelah mama keluar dari rumahnya, nah tunggu maka ceritanya, Bah. Ku tunggu di luar bawa itu motor, ku tunggu di luar. Kenapa itu? Ini malah ngeliat-liat sinis, Kak. Nah, tatap sinis, Kak, terus di pintunya. Nggak nanti itu berkedip matanya itu. Pokoknya melotot terus sambil menatap sinis. Gitu. Sambil ku tatap, natapap terus, Kak. Ku tatap terus sih juga. apa yang kita rasakan pas ditatap begitu sama itu Eni? Kayak heran kata Bang. Kenapa mami nih orang kayak tidak ada merasa bersalahnya begitu. Kayak tidak ada rasa bersalahnya. Tidak malu-malu sering didatangi. Nah kita aja lihat begitu. Nah, tapi kentar itu pas datang Kak di situ kayak kaget kalau ditolak sama tetangganya. Ada memang sesuatu yang sudah terjadi di situ sehingga dia itu marah besar pas berteriak Kak di rumahnya. Pas mau Kak pulang tidak ada nak kasihkan apa-apa mama tuh. Akhirnya berteriak Kak di depan rumahnya. Nah ada tetangganya duduk situ. Angkat tinggal terus mau di situ saja. Atau keluar semua tuh. Nah ini tuh sih. Nah kejar maka pakai mobil biasanya. Nah kejar maka pakai mobil mau Kak natabrak ceritanya. Jadi saya itu di Jalan Poros Malino yang sempit dan banyak mobil yang lalu lalang kencang. Di situ Kak baku balak-balak. Dia naik mobil, saya naik motor. Dan herannya ada Kak di depan mobilnya tapi tidak ada lihat Kak. Mama naik di atas mobilnya Bapak karena di pas saya bilang naik kok. Jadi mama itu heran, kenapa lagi? Saya itu ada Kak di motor, kebala itu motor, nah ada di belakangku pas. Setengah meter jika di belakangku, nah cari terus Kak. Cari terus Kak, mana itu pupuk. Tapi tidak ada lihat Kak, ada Kak di depannya. Pas di saya di depannya. Herannya itu. Kenapa bisa tidak ada lihat Kak, baru tidak tahu juga pikiran itu kenapa Kak tiba-tiba belok masuk di dalam sekolah. Mungkin nakasih kepikiran aku bilang belok kok di sini. Pas itu belok motorku, langsung ada kuliah itu mobilnya mengereng ke jalan. Kuliah aja itu di belakangku itu mak bala ada yang bilang, kenapa ini motor apa nak tabrak ini?
Tapi tidak ada lihat Kak bila masuk Kak di dalam sekolah. Tidak ada Kak juga lihat di depannya. Tapi pas dikejar itu kakak Pupuk, apa yang kita rasa? Buku balap-balap di situ. Apa yang ku rasa? Marah Kak di situ. Tidak ada pikiranku bilang muka ada bunyi nih. Nanti saya tahu pas ketemu Kak Mama. Pas ketemu Kak Mama tuh kan saya itu pas nak kejar Kak, ternyata nak kejar Kak sampai Makassar, nak cari tuh motorku. Ternyata saya masih ada di dekat rumahnya, ada tuh sekolah dekat rumahnya ini. Tinggal terus Kak di situ. Ternyata sampai dia di Makassar. Sempat kakak kaget tuh karena lobet nih HP ku. Nangka bagaimana cara aku ini pulang, nggak aku tuh jalanan. Untungnya itu HP-nya mama aku ada sama saya na simpang. Jadi itu nih ku cari mak Google Map maka ku tanda telepon nih tante Kiki juga saat itu langsung menelpon, jadi suruh kak pergi di rumahnya. Tapi pas itu ada kapan 2 jam kak tinggal di situ, ku telepon nih Eci ada gak mama di kosmo Eci? Ternyata ada. Oh tidak ada dulu, tidak ada balik dulu karena Eci ada di saat itu maka kakaknya. Nanti pas itu ku suruh Eci naik motor dari tempat kakaknya ke mana? Ke tempat kakaknya menuju ke kosnya. Ternyata ada di situ. Ada di situ sama bapaknya. Baru di situ nih baru karena tanya mama aku tuh pas sampai kak di kosnya Ci, pergi kok. Langsung keluar dari kamarnya Ci pas mendengar motorku datang. Pergi kok. Pergi kok. Dari gua aku itu nak kejar bapak bukan bunga. Mak bala, menangis kan di atas mobil bilang, biar mati sama anakmu sekalian supaya tidak ada masalah. Kalau mati jadi, kalau tidak, gitu. Begitu pesan Nabila mama aku di mobil. Istighfar ki. Tapi tetap karena cari sampai di Makassar tapi tidak ada temukan motorku. Padahal ada juga di depannya itu. Sampai di motorku malah enggak juga bilang santai sekali tuh. Kuliah jalannya mobilnya jadi masih kencang-kencang dia sedikit begitu supaya tidak bakuan itu. Tapi ternyata nak kejar di situ. Nggak ku tahu nanti ketemu kak di kosnya Ici baru ku tahu. Tapi pas itu waktu kuliah mama pas masuk di mobilnya kayak marah-marah kak di situ tuh sambil kaget kak bilang kak mau dikasih kemana mana ini mama aku tidak ada apa-apa begitu. Itu pikiranku waktu di motor marah kak, tapi khawatirku itu sama mama aku. Apa ini di mobil lah. Bawa kemana itu sampai Eci sama Hani bilang pergi mau melapor di kantor polisi terdekat situ. Bilang kehilangan orang. lapor mama bilang kehilangan orang karena aku telepon Eci. Bilang tidak ada sampai di sini karena itu sebelumnya memang sama-sama mau pergi di tempat kakak ini
Tapi 2 jam berlalu tidak ada mamaku sampai, jadi ku telepon lagi Hansan bilang kak tidak, ku telepon lagi tuh nenek bilang tidak ada mama jadi katanya kak bilang kamu kok saja lapor di kantor polisi. Tak semua kak pergi melapor toh. Langsung masuk teleponnya tante Kiki. Mama mau telepon tapi saya angkat karena ada HP-nya sama saya. Alah nak, di mana itu? Ke rumah mati saya dulu. Baru bilang tante Kiki, aman ini tuh bilang kak tidak tenang kak tante Kiki. Ini mana itu mama deh? Mau kak rasa pulang ke Parepare ini, tapi masa mau tinggalkan mama ndak kutuk kemana nih? Itu hari tuh pikiranku mau kak langsung saya pulang pokoknya. Mau sekali kak lihat mukanya di situ bapakku tak bilang kak tidak mau kak ketemu orang tidak mau kak lihat mukanya. Kita rumah sekali kak gitu tidak mau kak lihat ini orang. Langsung kamu pulang tapi mama aku dipasang di mobil. Di Malakama aku rasa. Dan untuk memastikan pergi di kosnya ternyata ada. Langsung keluar mama aku dari kos baru kuliah juga. Bapak aku keluar dari kamar Cina laki ke mata di depan kosnya kayak momi marah tuh, tapi itu mama aku di luar nih menuju ke saya bilang pergi kok di belakang tante. Kamu kasih lihat kamu bapak napa dari tadi kau nak kejar kau nak bunuh tidak mau kau berani lihat bilang kak saya tidak mau kau lihat. Nah itu dia anak rasakan tidak mau kau lihat kak saya tidak mau kau lihat itu terus kupikir tidak mau kau ketemu. Jadi itu sama-sama perasaanku saat itu tidak mau lihat mukanya kayak sama-sama muak lihat muka. Perasaannya begitu dia dan muka nabung dan saya juga tidak mau lihat mukanya. Sampainya itu waktu wisudahan kayak jarang sekali tuh kuliah mukanya, mungkin 1-2 kali gitu kuliah mukanya itu. Waktu wisudanya nih 1-2 kali gitu kulirik mukanya sebentar beberapa detik. Padahal pulang balik Kiro itu naik mobil ke Makassar, baru Makassar ke Pare lagi naik mobil. Nggak pernah kak lihat itu mukanya, nggak pernah tuh kak jampangin bicara. Nggak pernah kak baku bicara biar 1 huruf. Nggak pernah. Tapi kakak Pupuk kan sebelumnya kita bilang kalau sebelum kita tahu bilang tujuannya di situ bapak tak katanya mau kita bunuh, kan kita rasa itu marah tuh sama khawatir. Tapi setelah dikasih tahu sama mama tak bilang Muki dikasih begini tuh sama bapak, Muki dibunuh, Muki ditabrak, apa yang kita rasakan saat itu? Kaget kak. Kaget kak dan heran kak, kenapa bisa kak tidak lihat padahal ada kak di depan saya. Dan mama aku juga menangis di saat itu, mak cerita di rumahnya kita tante Kiki, nah cerita bilang menangis kak, bilang mana ini Pupu padahal saya yang bawa motor kuliah gitu, mama aku sama bapakku di belakangku pak, tidak ada orang di belakangku, langsung mobilnya. Sekira lelung kak, ternyata dia pergi mencari saya padahal ada juga di depannya pas. Dan mamaku kayak bersyukur itu bilang butakan ke Allah berdua sama bapak pas di jalan tidak ada batulang ke kuliah. Seandainya mungkin
kuliah aku baru kutanya bapak, pelan-pelan ki ada pupuk di sini, mungkin tak mau kok, tapi sama-sama kak, bapak ndak lihat kok, karena ada gigi di belakangku berapa kilo itu baku lelung-lelung di jalanan, baru kak belok dia di sekolah. Begitu antara kaget kotor dan langsung anak-anakku kupikir kesang. Waktu ke sana kami memang tuh kayak kupersiapkan memang nih mentalku sama jiwa raga aku tuh memang mudah-mudahan masih hidup jika ini pulang, karena kayak ada rasa-rasa kayak ada rasa-rasa Firasat. karena perasaan tidak enak, tak bilang jangan sampai ini hal yang paling terbesar, kita pulang sudah tidak hidup begitu. Sempat Kak Ji berpikir begitu sebelum Kak jalan toh, tapi itu saja aku baca terus yang ngajarkan Kak mamaku doa. Setiap ki mau jalan sama setiap ki masuk perbatasan baca lagi nih doa. Pokoknya itu non-stop Kak, itu baca itu doa biar belum di perbatasan. Itu terus saya baca selama menuju ke situ tuh, itu terus baca. Nah itu nih kapan tolong Ki. Berarti Itu nih kapan. pas ke sana Ki, kita tahu memang kalau akan ada terjadi konflik besar. Iya. Jaga-jaganya toh. Kak jangan sampai naik emosi tidak terkendalikan, dan dia juga nih emosinya nggak ditahu tuh apa yang terjadi, apalagi bilang keras itu orang di sana, hati-hati kok Bu, hati-hati sekali kok. Jadi pikiranku langsung ke situ, aku siapkan betulan itu mentalku tuh kupikir itu anak-anakku itu sebelum Kak pergi tuh kesang kuliah anakku peluk-peluk memang kau menahan sehat-sehat anak pulang selamat Kak. Ternyata seperti itu yang dikhawatirkan ternyata hampir terjadi. Nah, tapi pas yang dikasih tau Maki sama mama tak ini tuh bilang ini ayah tak berniat Ki melakukan kayak begini-begini, ada ndak rasa takut kita rasa saat itu selain rasa kaget dan heran yang kita sebut tadi? Rasa takut? Iya. Ada ya. Rasa takut Kak tinggalkan orang. Bukan saya takut meninggal enggak Ji. Takut Kak meninggalkan anak-anak. Aku Kak tinggalkan orang-orang yang kusayang. Belum waktunya. Tapi rela Kak ada di sisi lain tuh rela Kak korbankan apa-apa demi mamaku. Tapi ada juga rasa takut pas atau Kak bilang muka paling tabrak di jalan. Itu yang kasih kaget Kak, karena muka tabrak di jalan tuh. Terlalu sadis bagi saya. Kalau paling muka cekik apa-apa jadi cekik mati Kak. Ini mungkin tabrak di jalan, aduh. Domba yang tunggu pas tanya kalau aku begitu. Terlalu sadis begitu. Nah, yang mau saya gali dulu, kan kakak Puput bilang pertama kali melihat perselingkuhan Ayata itu pas SMP di kelas 3 SMP. Iya. Nah, tapi sekarang kan statusnya Ayata menikah dengan si perempuan itu toh. Masih kita ingat pas kapan ini Ayata menikah dengan itu orang, si Eni? 2000 kan yang ku tahu itu sekitar 2000
2011 kayaknya itu 2011 itu kutu bilang selingkuh toh. Iya. Tapi ada ku dapat videonya di laptop, ternyata baru menikah pada saat 2016 kayaknya, kok bukan 2017. Begitu. Pas SMA ke situ atau gimana? Kuliah mak. Oh kuliah mak dia di situ. Karena 2015 itu baru kak tamat SMA. 2016 itu tahun 2000 sekitaran 2016 itu mak kuliah mak di situ. Kalau 2016 sudah kuliah baru menikah. Oke. Nah, tapi kita sebelumnya kita tahu bilang menikah ayah tak dengan si Eni itu, pernah lihat ayah tak sama ibu tak ini berselisih soal perselingkuhan itu? Enggak pernah. Oh, enggak pernah lagi bertengkar, Dek? Iya, soal itu enek, Dek. Iya. Waktunya itu datang tiba-tiba datang tiba-tiba polisi waktu dia akikai Eca. Sebelum menikah itu kayaknya. Sebelum menikah ya. Karena masih SMA kak di situ. Datang nih polisi tangkap bapak tuh. Pas acara akikahnya Eca. Baru itu teman-temannya yang laporkan. Guru SMP ku semua. Bilang aduh tanya. Itu berutang gara-gara perempuan itu. Ini namanya. Mangka perasaan dulu ada juga istrinya namanya Ena. Mangka berarti bukan Ena. Pas mama aku sampai aja paling ku dengar menelpon mama aku di situ. Menelpon sama Ena. Tapi ternyata sudah cerai di situ. Dan cerai maka sama beliau tidak pernah maka kontekan. Bukan sama saya. Ada teman itu yang lain. Akhirnya kasih misalnya nomornya ini. Nggak tahu enak kasih nomor mama nomornya ini atau ke mama cari sendiri. Karena itu yang guruku yang laporkan itu alasannya pinjam uang nih gara-gara habis itu uangnya itu gara-gara perempuan. Gara-gara ini. Nah itu yang di pikiranku itu ini itu yang sembunyi di bawah ranjang. Tapi saya tuh enggak pernah kak tanya-tanya mamaku tuh kuliah saja jika saya menangis. Lebih besar takutku sama khawatirku kalau sakit hati mama aku kalau kutanya ini pas pergi KKM baru ku dapat selingkuh begitu. Jadi enggak pernah ku tanya-tanya isi tuh pas menangis mama aku telepon Ena tuh. Nangis dari sebelumnya tuh. Menangis si mama aku situ. Tapi antara mau kak tanya tapi lebih besar takut ku tanya takut kak bicara ini, takut kak bicara. Akhirnya tambah besar masalah, tambah ke depan tambah besar masalah. Oke. Berarti Ayata ini sudah pernah berhubungan dengan orang lain juga selain Mamata dengan si Eni ini? Iya, sama Ena. Masih ada lagi? Nggak ada, Mi. Berarti Ena lalu Eni. Ena baru Eni. Nah, pas berhubungan dengan Ena dan Eni ini masih berstatus sebagai suaminya ibu tak?
Iya, masih berstatus. Oke. Nah, itu bagaimana perasaan tak pas kita tahu bilang ternyata ini bapak tak sudah menikah dengan ini. Kita tahu Mika sebelumnya bilang bapak tuh sudah menikah dengan Ena, terus menikah dengan Eni saat itu. Iya, saya duluan tahu itu. Karena waktu SD itu tuh kelas 4 Kak kayaknya. Oh, bukan kelas 2, kelas 4 Kak. Kan selalu Kak pergi lomba sama bapak tuh. Iya. Perwakilan provinsi kah, nasional kah, selalu Kak sama-sama ikut lomba. Dia biasa ikut lomba kaligrafi, naik ke tingkat ini, saya juga lomba mengaji Kak, naik aja ke tingkat ini, jadi selalu Kak sama-sama. Nah itu kalau ketemu nih sama teman-temannya itu selalu Kak itu ngajar. Si ingat itu padahal SD Kak ini. Soal kan ajar itu bilang kalau tanya kita teman-temanku apa kita bikin di sini, bilang saja mau Kak pergi cari ibu baru. Itu terus Nabi bilang jadi saya tuh yang mesti anak-anak bilang ikuti mami mau cari ibu baru begitu, masih anak-anak kelas 2 SD kapan? Kelas 2 SD kayaknya itu baru pas itu waktu ke Makassar Kak sama lomba di Almarkas, tepatnya di Almarkas. Pas pulang Kak di situ yang pertama kali sama Kak pulang itu enak sama bapak tuh beli cincin sama-sama, cincin perak. Dari situ baru terus ke hotel. Enggak sih apa ini perempuan ini, tapi selalu dia bilang bapakku tuh temanku itu guru mengaji itu terus Nabi bilang tuh guru mengaji itu sampai ku di hotel tuh pergi ke mandi ada dia mak buka baju dia di kamar. Ada dia mak buka baju di ranjang, ada Kak saya mandi di dalam kamar mandi. Jadi sempat itu ku tanya kapan Pak Kak Jana ajar mengaji, masih polos-polos gitu, tapi nanti ya kalau kelas 4 nih kayaknya itu mama tuh mau pergi di umrah atau Umi di situ mungkin mama enggak tahu siapa tanya mama mau pergi di umrah. Akhirnya saya itu sama Ici sama Hani titip Kak di rumahnya Ena selama hampir 1 bulan Kak. Jadi itu enak kayak mau dia apa kayak terima di mama aku karena tidak terlalu bagaimana dulu waktu sama Ena tuh ini sama ini tidak terkontrol betul dirinya. Kalau sama Ena tuh masih selalu jadi ratu kang kuliah mama aku itu. Sama ini maksudnya di ratu kangan maksudnya tuh kayak dinafkahi, dibelikan barang-barang, selalu dibelikan barang-barang, selalu dibelikan mama baju lah pas sama ini nggak pernah nih biar uang nafkahnya sama adik-adikku 1.000 nggak pernah tuh. Gitu. Jadi bisa dibilang kita melihat secara langsung di peristiwa perselingkuhannya tuh dengan si kedua perempuan ini. Iya, kuliah ya. Nah, tadi kan kita bilang kalau akhirnya Ayata menikah dengan si Eni. Nah, apakah si Eni dan Ayata ini sudah punya ada anaknya? Ada anaknya. Oke. 4 anaknya seling sapal parah.
Ada juga 1. Iya 4 nih anaknya, kalau bukan 5. Nggak tahu kalau masih ada di ayunan di dalam nggak kuliah. 4 kalau bukan 5, karena yang kuliah itu 4. Tapi yang bilang siapa itu? Siapa itu bilang ada digendong-gendong anak kecil. Nggak kuliah itu yang anak kecil digendong. Oke. Nggak tahu kalau ada di ayun di dalam, nggak kuliah dulu waktu ke sana Kak. Itu yang kuliah yang paling kecil yang geriting rambutnya. Laki-laki. Itu yang paling kecil kuliah. 4. Nah, yang mau saya tanyakan Tok, apa yang kita rasakan pas kita tahu Ayata akhirnya memilih hidup dengan tinggal bersama dengan si Eni itu dan punya anak, apa yang kita rasakan saat itu? Ya, karena banyaknya di rasa sakit yang anak asik itu, jadi kalau sekarang itu yang di komen gitu, masa ya terserah, karena biar juga di sini tuh kayak sudah tidak, biar juga di sini pikirannya itu dia ke sana, pokoknya tidak tenang kalau di sini, jadi percuma juga kalau di sini, jadi kalau di sana kayak Iko menibawang terserah mama capek juga lihat itu. Banyak sekali tingkahnya kalau di sini. Ada maunya, kalau ada di sini berarti ada maunya itu. Jadi mending di sana, banyak di sana itu saja. Kalau di sini banyak sekali orang narugikan kalau di sini. Banyak akalnya. Allah alam. Karena kalau yang dilihat itu begitu modelnya. Nah, tapi kalau saya tanya Ki, apakah pada akhirnya kita sudah menerima ini keadaan yang kita hadapi sekarang tentang perselingkuhannya Ayata dan peristiwa-peristiwa yang lain itu? Apa? Boleh diulang? Sudah kita terima ini keadaan tak kah, atau ikhlas, belum ikhlas Ki, atau bagaimana? Tidak aku terima kalau masih sama mamaku deh. Tidak aku terima kalau masih sama mamaku ya. Karena kasih jadi beban pikiran saya itu kayak mempermainkan gitu. Kalau sama mamaku tuh kayak mempermainkan saja. Kalau misalnya pergi dan tapi bisa pergi asalkan semua itu yang apa yang kuambil dan apa yang sengaja kuambil dari kami, dan itu yang jadi tanggung jawabmu untuk membayar ya, selesaikan dulu, jangan asal pergi begitu. Karena banyak sekali ambil di sini dan mamaku yang harus tanggung semua itu cicilan. Sudah tidak dapat apa-apa, mamaku lagi tanggung itu cicilan. Kadang membayar ya, tapi selalu menunggak begitu, itu pun dipas sama itu. Ini lagi bilang pinjam dulu uangnya ini, saudaranya mama tuh pinjam dulu uangnya ini, dipinjam mau 1 tahun, pas dipinta bilang kembali kami
kapan bisa dikembali kawannya nih, tidak merespon. Jadi akhirnya siapa lagi yang tutupi? Mama lagi. Sudah uangnya pas-pasang, bagus tuh kalau tidak terpenuhi kebutuhannya itu. Terus dia lagi yang harus tutupi itu kalau sudah terlalu lama itu tanya sama orang. Padahal utangnya bapakku itu, mamaku yang harus bayar. Merugikan sekali mamaku kesana. Kayak percuma saya juga bertahan sama orang begitu kalau tidak ada peduli-pedulinya. Anak tidak terurus, pintar saja mau utang baru istrinya nabamangkan semua. Tidak ada tuh di barang-barang sampai di tangannya. Mamaku dia yang pakai nggak tahu apa di pikirannya itu orang. Apa cule-culenya. Kalau baik-baik selagi enggak itu sedih apa yang melakukan karena sembunyi ya. Nah, tadi kita sudah sempat singgung dulu pas tak masih kecil ternyata sedekat itu Ki dengan Ayata, sampai sering Ki ikut lomba bareng, terus diajarkan banyak hal kayak begitu toh. Nah, bagaimana perasaannya kakak Puput kalau kita ingat masa itu sekarang setelah semua ini yang terjadi? Kadang Kak merasa bilang ku sayangkannya. Kadang Kak juga terlintas bilang baik gini orangnya, baik sebenarnya ini cuma gara-gara ini mungkin gara-gara ini perempuan jadi makasih tiba-tiba berubah sikap dan sifatnya. Kadang Kak juga menangis kalau ku ingat-ingat itu. Kalau ku ingat-ingat masa-masa aku, saya anaknya yang paling dekat sama dia tuh, sama beliau. Saya anaknya yang paling dekat. Biasa juga muncul rasa rinduku tuh, tapi mau media apa tidak bisa juga dirubah kalau begini sejauh ini rasa sakit nakasihan. Begitu kalau aku ingat lagi. Kadang juga menangis. Biasa menangis Kak sambil rindu Kak juga mau kayak rindu kayak masa-masa itu, rindu kayak sedih dekat dengan seorang ayah. Kayak bilang, ada juga bapak tadi, ada juga bapak. Orang-orang yang sampai besar itu masih cinta sama ayahnya, membanggakan ayahnya. Walaupun sudah tidak ada ayahnya meninggal, masih nabanggakan. Kita ini ada ya, tetapi kayak tidak ada. Kayak hilang, kayak tidak ada. Kayak lenyap. Kita juga kadang melalui bahagianya itu orang yang misalnya meninggal ayahnya tetapi masih terkenang. Mungkin juga kita kenang-kenangnya ya, tak? Oh, ini ayah aku baik. Tapi tidak. Oke. Berarti kita sangat menyayangkan di perilakunya ya, tak?
kayak begitu. Iya, sangat disayangkan. Nah, tapi setelah semua yang terjadi ini bagaimana hubungan tak dengan bapak tak sekarang? Masih ada kontak kah atau sudah benar-benar memutuskan untuk menjaga jarak? Tidak aku save nomornya. Kenapa? Aku tidak jadi yang itu. Tidak tahu ke rumahku ini sedang besar sekali ya. Kayak tidak mau maka sedang berhubungan sama dia. Tidak mau kak lihat-lihat dan tidak mau kak tahu bagaimana kabarnya. Tidak mau kak juga ditahu, tidak mau kak juga dicek-cek, misalnya bikin kak story, tidak tahu toh pasti dia save nomorku di sana. Pasti karena sempat kak juga ngechat ini barusan nih. Apa itu ngechat kan kak di tentang apa itu ngechat kan kak tentang motor kapan? Tentang motornya mama aku kayaknya itu. Makanya save ini nomorku ini jadi tidak aku save dan tidak mau kak saya ditahu bagaimana ini anuku saya kehidupanku. Karena sudah ada dulu niatnya mau kak bunuh tuh tidak mau kak ditahu kehidupanku sekarang bagaimana. Sudah nih. Tidak aktif nomornya itu. Oke. Tapi setelah peristiwa perselingkuhannya bapak tak ini ada ndak perubahan dalam caranya kakak Puput bergaul atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya kakak? Tidak terlalu tahu, tidak terlalu memperhatikan juga diriku dek. Aslinya tuh dari dulu itu kan saya memang dari gadis sampai sekarang itu jarang kak memang bergaul saya di luar, jarang sekali, kecuali kalau dipanggil acara sama keluarga ya kadang-kadang kak datang, kadang juga tidak. Seperti biasanya maksudnya kayak bersosial bagaimana contohnya, Misalnya contohnya kayak ada bedanya kayak bagaimana. Misalnya tuh sebelum kita tahu itu perlakuannya Ayata, kita itu pribadinya ceria atau kayak gampang bergaul dengan orang lain, tapi setelahnya peristiwa itu kita jadi lebih tertutup, menutup diri kayak begitu. Iya, lebih menutup diri kak sekarang. Oke. Kayak kalau ada masalah tuh tidak ada lebih menonjol ke kupendam sendiri atau hanya kuceritakan sama saudaraku saja kuceritakan. Cihani itu diceritakan. Kalau yang lain itu biasa aja ada orang mau peduli tak bilang cerita Maki kenapa ya, karena sebelum kak itu ke Goa memang nadukung kak itu saudara-saudaranya mama ke sana, jadi pas kak pulang dari Goa semua itu satu persatu itu chat kak kenapa mau kok bagaimana mi ada mi gak mau bawa pulang itu barang. Jadi bilang kak minta maaf kak tidak bisa kak cerita soal ini, mudah-mudahan dikasih saja kesabaran, tanya begitu mudah-mudahan.
Bisa kita selesaikan dengan sendirinya. Jangan tanya-tanya, Kak. Aku tanya itu orang tuh kayak tante Amma gitu. Ya. Aku tanya-tanya kayak itu orang, bagaimana nih? Kak, minta maaf, Kak. Tidak ada yang bisa kuceritakan pulang dari situ. Jangan makin tanya-tanya, karena itu yang kutanyakan karena saking besarnya bisa di rumah tak pulang tuh, jadi tidak ada bisa ku ucap biar satu kata. Itu bisa ku balapkan nih. Banyak pertanyaannya. Oh iya paling ya paling put ku tahu bagaimana perasaan tak. Itu jawabannya terakhir mereka. Oh iya ku tahu bagaimana perasaan tak. Sambil kayak emotikon mau menangis toh. Banyak emotikon mau menangisnya itu. Ngecek Kak tentang itu hari. Sabar ki. Berdoa juga semoga ini lebih ke tertutup. Kurang bersosial Kak sekarang sama orang. Dan mama juga begitu semenjak pulang dari situ tah. Kalau ada lagi masalahnya bilang, malas Kak turun. Tanya-tanya ke orang, itu kesan. Tidak turun-turun kayak ini karena tanya ke mama aja. Kemarin tuh biasa kalau ada lagi keluarga jauh datang baru cari bapak aku tuh baru tidak ada. Mama aku itu sering ditanya sama mama aja, mana bapaknya, mana Awi, tapi akhir-akhir ini tuh tidak pernah ditanya. Mungkin capek tuh cuma aja kesannya atau tuh mungkin mama itu perasaannya mama aku tidak pernah datang tak capek tuh akan bertanya. Gitu mami kesan itu mama aja tuh bantu mama pergi ke rumahnya dari uangnya mama aja. Dan tidak ada tanya-tanya mana bapaknya pupuk, tidak mengerti itu. Sampai nih adik-adikku kesan kalau butuh sesuatu tuh mama aja tuh kesan. Mama aja kesan itu bantu. Nggak pernah tanya bilang, wih kenapa itu bapak biasa itu tanya kalau gitu tuh dulu. Nah kenapa itu bapak wih. Jadi sekarang itu tidak pernah bertanya-tanya. Padahal tidak tahu ini masalah yang besar ini yang terakhir ini. Yang ada masalah cuma tante-tante tahu itu. Tapi dilarang ditanya Imam Aji. Dan memang kularangnya juga mereka jangan tanya Imam Aji. Iya jangan tanya. Shock ini nanti pasti shock besar. Dan kasih pikiran. Jadi keluarga juga tempatnya lebih peka setelah kejadian itu. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan lagi di sini, kakak Puput pas tak masih remaja toh,
setelah kita tahu tentang peristiwa perselingkuhannya tuh ayah tak ada ndak pengaruhnya ke sekolah tak atau kegiatan tak saat itu, misal ke semangat belajar tak kah, prestasi tak atau lain-lain? Ada, Seperti apa? menurun Kak. Menurun prestasiku, kayak hilang semangat belajarku. Dari yang biasanya ranking 1 terus, aduh, keluar dari 10 besar. Begitu. Sampai aku nanti kuliah itu dipaksa Kak kuliah itu. Dan siapa yang paksa Kak kuliah? Bapakku. Dan siapa yang paksa Kak masuk di jurusan itu? Bapakku. Padahal jelas-jelas semangatku kuliah ada pada pilihanku di luar kota, dan dia itu tidak mau sekali. Pada lulus maka bebas tes, maka masuk situ tidak mau sekali. Akhirnya bukan pilihanku, dan itu tuh juga anak pasaran Kak. Jadi tambah berkurangnya semangatku kayak kurang semangat, tapi kayak kurang fokus Kak pada ini yang tujuanku. Kayak belajar saya kayak Berarti menurun ya. saja kuliah. Buang-buang uang saja. Kayak pikiranku itu kasihan Kak sama mamaku, tapi ini Kak semangatku tuh kayak hilang gara-gara itu. Ada juga apa yang kasih hilang nih, pas semangat pas ku ingat mama aku belawi, kasihan mama aku pasti mau karena luas sini mama aku muncul mulai sama aku belajar. Tapi pas lagi saat pembayaran SPP hilang itu lagi bapakku. Siapa mau, tidak ada uangnya. Mana kamu dapat uang bayar ini kuliahku Jadi saya untuk kesian berusaha maka itu cari beasiswa, akhirnya dapat kan nanti beasiswa, tapi enggak seberapa nih. Enggak seberapa itu, bukan juga beasiswa bidik misi, bukan. Enggak tahu beasiswa apa dulu aku dapat itu di kampus. Sedikit aja untuk 1 kali 2 kali pembayaran SPP. Apalagi nih waktu akhir-akhir sebenarnya selesai maka kuliah ini. Tapi gak tertunda ini waktu akhir-akhirnya karena banyak sekali yang dibayar. Uang KKN, uang wisuda, uang proposal, dibayar semua. Belum lagi uang buku-bukunya tuh. Pasti tambah loyo kisahnya. Dia itu kayak tidak kalau minta muka uang hilang lagi. Ada mulai di rumah karena pas-pas kayak itu kuliah itu tuh menikah di situ. Menikah di situ sama ini tidak peduli nih. Pintar saya bilang kuliah kok sampai selesai baru tidak menjampangi kuliah tak. Mana jampangi bayar kuliah kok. Kalau semangatku belajar di SMA ada tapi pas ini kuliah masuk ke SMA tuh masuk dia kayak 10 besar, tapi bukan lagi ranking 1 yang kayak dulu tuh. Sama pas ini sudah ku dapat selingkuh tuh kayak berkurang kurasan aku. Kayak fokus ke belajar tuh kayak terngiang-ngiang kalau gitu. Tidak fokus ke belajar, jadi kayak menurun kan yang kurasa. Kenapa ini bukan susah sekali kurasa masuk pelajaran ini.
SMA gak susah, kadang juga gampang-gampang gitu. Tapi menurun Kak, kurasa menurun. Mungkin juga itu nih kayaknya deh. Apalagi waktu kuliah maka pas itu pas menikah itu awal masuk kuliah aku baru menikah sama ini nggak pernah makannya gampang. Nakaknya gampang itu SPP ku. Sebenarnya kita itu semangat jadi istilahnya kuliah tapi karena tidak gampang kita dan hilangi fokus tak belajar gara-gara diingat itu enggak tahu, bukan juga gara-gara diingat itu tapi karena ada pengaruhnya itu, ada sekali pengaruhnya itu pada semangat belajar. Ada tuh pengaruh prestasi, ada sekali kurang tahu saya itu. Jadi berdampak juga ke ini deh, motivasi tak untuk belajar sama prestasi belajar tak karena kejadian ini. Iya berdampak. Oke. Berdampak. Nah, Kakak Puput, kalau kita melihat apa yang terjadi antara mama tak dengan bapak tak, toh bagaimana pandangannya Kakak Puput soal pernikahan tak sekarang? Apakah itu pengalaman itu mempengaruhi caranya Kakak Puput memandang pernikahan? Iya. Begitu juga dilihat itu yang maksudnya dilihat laki-laki dicari-cari memang yang bertanggung jawab itu yang pertama. Yang pertama itu yang jujur, orangnya yang jujur. Sama yang kedua itu yang bertanggung jawab, itu yang paling saya lihat di sosok suamiku sekarang. Waktu sebelum kak menikah tuh yang paling kuliah ini itu yang bertanggung jawabnya. Yang pertama itu yang bertanggung jawab. Karena selama ini tuh tidak bertanggung jawab sih, dirasa bertanggung dia biasa dikit kasih uang tuh. Tapi masalah sekolah itu, pembayaran sekolah itu kadang tante Kiki itu biasa bayarkan kali sekolah aku kuliah aku SPP-nya. Karena itu tante Kiki ku dengar mama minta tolong sekali kesang, tidak ada nih uang, baru bapak juga tidak ada di rumah. Akhirnya tante Kiki bilang berapa nanti bayarkan. Yang dulu itu tante Kiki tuh itu kasih tambah daun kak, aku rasa bukannya tambah semangat kak tuh, tambah hilang semangatku. Aku lihat memang aku nangis di situ tuh. Tidak ada nih mau puput KKN, tidak harus dibayar SPP. Tambah daun kak aku rasa. Makanya tambah semangat kak tuh karena aku pikir mana nih bapakku ini mungkin malu-malu nih. Dia tuh paling semangat suruh kak kuliah baru dia tidak bayar kuliahku. Oke. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah cepat. Apa yang membuat kita memutuskan untuk menikah cepat? Supaya mama aku tidak terbebani. Oke. Nah, tapi kalau dari
berkaca dari perselingkuhan Ayata toh. Hah? Lanjut nih. Daripada juga aku bilang kuliah kak, baru tidak maksimal juga cara aku kuliah gara-gara tidak semangat itu kak, atau jalani ya menikah kak saja. Kalau ada orang suka menikah saja, apalagi yang kedua kalinya dulu pergi melamar biar terima misalnya. Yang penting ringan juga kesan sedikit bebannya mama aku tuh tidak ada pikir maka Oke. kuliah juga bertanggung jawab ya. Kasih ke anak alhamdulillah. Tapi kakak Puput sebelum tak ini sama yang suami tak sekarang, pernah juga pacaran dengan orang lain tidak? Waktu apa itu kuliah atau SMA? Sebelum tak menikah? Sebelum menikah pernah. Nggak ada pengalaman tak bilang diselingkuhi ki dan lain-lain toh? Kalau yang saja itu, kalau yang serius-serius ku sama orang itu yang aku itu satu orang sih. Ada banyak dekat toh. Bukan juga bilang anggap pacar tidak. Banyak dekat laki-laki waktu, tapi yang kuanggap itu pernah pacaran pernah, tapi satu orang yang kuanggap serius itu pun waktu ku SMA. Nah, waktu ku SMA itu semangat kak Jira tuh, apa kasih semangat kak itu? Dia aja kasih semangat kak, nanti belajar. Ke kelasku kan waktu SMA kak itu mulai di situ bilang selingkuh bapak tuh. Iya. Nah, apa yang kasih semangat kak belajar? Dia yang kasih semangat kak belajar karena pintar, baik, soleh. Baru selalu kalau misalnya lagi down kak belajar tuh, datang di rumah kerjakan kak PR tuh. Datang nih di teras rumah itu kerjakan kak PR. Pacar tak yang dulu itu? Iya, Fahri namanya. Oke. Sampai sekarang biasa masih kuingatnya. Oke. Baik sekali tuh kesenang. Oke. Tapi ndak ada pengalaman tak pernah diselingkuhi sama tak toh pacar tak begitu, ndak ada Tidak pernah. Oh iya, ndak pernah jadi. Tidak pernah. Oke. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan itu tak tadi pernikahan tak yang sekarang dan perselingkuhan Ayata itu, apakah mempengaruhi cara tak dalam menjalani pernikahan, misalnya kayak kepercayaan tak ke suami atau cara tak bersikap? Iya, sensitif kak saya. Biasa aku cek betul. Jadi tidak ada yang namanya bersembunyi-sembunyi. Apalagi lewat HP. Aku cek terus di HP-nya setiap hari. Tidak juga bilang kayak kepo sekali kak, tidak aja. Yang jelas setiap minggu itu hampirlah setiap hari aku cek HP-nya. Ada kalau teman chat atau biasa kak juga itu tiba-tiba ke tokonya kuliah apa bikin itu sama siapa dia. Aku cek kontaknya, dari perempuan kontaknya biar teman
kantornya nggak ada di nasib nomor dengan aman-aman di dia. Nggak tahu kalau di luar ya pasti baku bicara ji pasti juga iya sama anak toko. Tapi yang supaya jelas toh apa yang nak kerja di situ ya biasa ciduk-ciduk datang ke tiba-tiba ke tokonya. Iya ya di mana sekarang dia kalau misalnya di rutenya itu di Parepare ya sekolah yang Parepare kak cari di mana itu dia ada motornya deh sembunyi kak dulu dulu diam-diam kak di luar depan pintu toko apa bikin dia kerja Ada ketakutan dulu tak? itu Iya. Iya, ada lanjut. ketakutan Lanjut, Mi. enggak ya aku lupa Oh. ada sih Tapi ada ketakutan tak bilang ini suami tak mungkin akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh ayah tak? Tidak ada ji? kadang-kadang tapi kalau lem kuliah modelnya tuh kayak biasa tuh kayak terlambat pulang atau kasih jengkel-jengkel biasa tuh pulangnya capek apa marah-marah kadang nih pulang begitu toh jadi saya tuh kak urusan paling deh urusanmu ya seperti begitu tidak peduli kak kau mau kau gak bermalam mau kau gak di luar atau lama kau gak pulang atau tidak mau kau pulang di sini ya mau kau pulang di sini kalau mau kau jangan marah-marah mau kau dilihatkan kak muka capek kayak emosi kak kalau pulangi dengan wajah yang tidak bahagia karena mungkin dari bapakku juga itu kuliah deh tidak ada wajah-wajah cerianya kalau pulang sama mamaku ya biasa aja itu yang paling berdampak sih kalau pulangnya hanya kayak pulangnya sadit kerja tuh baru di pintu dia senyum-senyumnya langsung kurasa nih tensiku itu berpengaruh sekali itu dari raut wajah berpengaruh sekali raut wajahnya tuh kalau pulang karena begitu juga aku perhatikan juga bapakku kalau pulang bagaimana kuliah modelnya bahagia juga atau marah nakai tinggal pulang di rumah bosan nih begitu Berarti untuk semua kan bisa saya simpulkan kita menjadi cukup cukup protektif lah ke suami tak. Apakah itu berkaitan dengan pengalamannya Ayata itu yang berselingkuh? iya berkaitan kayaknya tuh Oke. Lebih besar berkaitan. Oke. Nah, kan wawancara kemarin kita sempat bilang kadang kalau lagi marah atau lagi emosi kita biasa melampiaskan itu ke suami dan anak. Bisa diceritakan biasanya terjadi seperti apa atau apa saja pemicunya kalau marah gitu? Pemicunya? Iya. Iya biasa gara-gara ini masalah sepele kayak biasa. Itu juga salah satunya kalau misalnya lagi capek, saya juga lagi capek atau tidak pernah enak perasaannya hasilnya akhirnya kita juga saling marah biasa terlampiaskan sama anak-anak rasa capek begitu kalau misalnya tidak baku tukar pendapat tidak berkomunikasi perasaan tak sama suami atau
Biasa itu capek yang dipendam itu terlampiaskan sama anak san. Jadi harus kita memang berkomunikasi kalau lagi capek-capeknya supaya tidak ada tidak berdampak sama siapapun. Yang paling inti itu harus kita berkomunikasi yang baik. Nah, tapi dari yang kita rasakan toh setelah semua kejadian itu, apa dampak yang paling kita rasakan di fisik tak? Di mana kok? Di fisik. Di fisik kok. Iya. Apa deh? Kita kan kemarin bilang toh berat badan tak turun, terus ada gangguan tidur tak? Iya, gangguan tidurku itu paling di gangguan tidur. Selalu kak memang susah tidur. Kalau ada lah kupikir tuh susah kak tidur atau tak bangun-bangun kak tengah malam gitu. Lebih ke susah tidur sih biasa jam 2 itu. Apalagi kalau ada sih lagi masalah tuh ada sih lagi kupikir sih lagi yang lalu-lalu aja. Menjelang subuh pikir biasa kak tidur. Baru kalau terlalu banyak kupikir tuh gampang dia turun badanku gampang tuh itu naik. Tergantung dari pikiran itu. Tergantung dari pikiranku saya itu. Kalau banyak lagi kupikir tuh turun lagi berat badanku. Dan yang paling sering kurasakan setiap hari itu susah kak tidur. Kan kita ini baru-baru sudah ini toh kak, sudah drop, sudah sakit. Itu tadi karena apa? Karena sakit, gara-gara sudah sakit. Terus kenapa kak bisa sakit? Iya. Gara-gara sudah ke apa? Iya. Banyak pikiran. Tapi banyak pikiran dan kelelahan. Lebih besar ke banyak pikiran Ratu. Iya. Balance sih sebenarnya. Banyak pikiran sama tapi kalau kupikir-pikir lebih ke banyak pikiran kak ini. Sakit kak. Itu yang kita rasakan toh gangguan tidur, terus kayak makin gampang sakit toh. Sejak kapan itu mulai? Itu kayaknya sering-sering kak sakit itu waktunya awal-awal kuliah kak itu. Di situ paling drop kak itu. Sering kak sakit. Kira-kira apa penyebabnya di situ? Jadi kurang tahu itu Ratu. Oh iya, tidak apa-apa. Yes. Kalau ini yang gangguan tidur tak sejak kapan? Gangguan tidur kayaknya itu semenjak kak pulang dari Goa.
di situ karena beberapa bulan ini tuh susah sekali kak tidur. Tulangku manis sedang dari gua itu kurasakan, ku perhatikan betulan kenapa ini nggak bisa sekali kak serasa tidur cepat. Pas sampai apa tidur mataku nggak bisa tidur. Pulang menikah dari gua itu. Karena dulu itu tidak aja amang-amang itu rasa. Ini dari gua kayak traumatis banget sedih. Nggak tahu terbawa sendiri. Kadang tidak ku pikir gitu, tapi kayak ini pikiran tuh kayak tidak bisa sedih kosong. Tapi pulangku dari gua itu susah betul angka sedih tidur. Nah, ini saya mau tanya lagi Kakak Puput, terkait dengan pengalaman perselingkuhan Ayata ini, mempengaruhi enggak cara tak sebagai ibu, cara tak memperlakukan anak-anak tak? Iya lebih sekarang kalau maksudnya tuh enggak aku tahu juga bagaimana sih, tapi saya sebagai ibu itu lebih kayak mau terus kak perhatikan anakku begitu. Mungkin gara-gara apa deh, pokoknya tidak boleh ada kesalahan lah. Perhatikan nih mulai dari teman pergaulannya sama siapa di luar, bagaimana di luar, bagaimana juga di rumah. Perhatikan semua pokoknya. Jangan ada tidak bolehlah ada kesalahan yang dilakukan, harus terajarkan baik dan tertata rapi. Oke. Kakak Puput sejauh ini, apakah Kakak Puput sudah bisa menerima semua yang terjadi karena perselingkuhannya Ayata, atau masih ada yang kita rasa berat? Itu mami yang aku rasa berat karena masih sama mamaku tuh si Malakama juga kalau putus hubungan. Nah sementara itu banyak sekali tuh beban yang tanggungkan ke mamaku. Masih itu kupikirkan kayak mau sekali aku rasa si putus hubungan sama mamaku, dan mamaku juga merasa begitu sih. Sempat dibicara sama-sama kak ini mau kak sama-sama kak ini mau kak disuruh si Yunas itu tanggungan yang seharusnya dia yang tanggung, cicilan yang dia yang kasih keluar semua itu, dan bukan kita yang pakai. Itu yang kalau aku jelaskannya, saya sebagai anak aku jelaskan pendakku tuh perasaannya mama aku bagaimana, jelaskan tuh kan atau masih ada betul, masih ada sedikit rasa sayangnya karena saya itu tidak ada sama sekali, tidak ada rasa sama sekali rasa sayangku tidak. Nah, Kakak Puput, dari semua yang kita rasakan dan alami karena perselingkuhan Ayata ini, mana yang menurutnya Kakak Puput paling berdampak di kehidupan tak sampai sekarang? Yang dia tarik tuan trauma, marah, yang begitu. Iya, dampak apapun. Paling berdampak itu trauma.
trauma. Tapi tidak bisa tak rasakan itu rumah aku seperti apa. Bisa kurasakan dari kenyamanan hidup itu, Iya. dari kenyamanan sehari-hari kayak kurang nyaman lah. Ada sesuatu yang menjanggal sehingga tidak nyaman, Kak, kurasa. Ada saja yang bikin tidak nyaman, Kak. Mungkin gara-gara trauma itu tidak bisa kujelaskan. Trauma itu. Oke, ndak tenang Ki, merasa ndak aman Ki. Ya, Menjalani ke depan. merasa tidak aman, Kak. Ya, begitu. Tidak tenang. Tidak tenang hidupku. Tidak aman, aku rasa. Oke. Memang begitu, Ratu. Oke. Paham. Oke, Kakak Puput, pertanyaan terakhir, Di. Harus tanya nih. Oke, apakah ada hal lain yang mau Kakak ceritakan yang mungkin belum sempat saya tanyakan, tapi menurutnya Kakak Puput mungkin penting untuk saya tahu? Tidak ada kayaknya. Nggak ada milik. Iya. Jadi beberapa dampak yang saya capture tadi itu ada di relasi kita menjadi lebih tertutup. Terus yang paling berdampak itu di trauma. Berpengaruh juga di kehidupan pernikahan sama prestasi akademik Oke. Mungkin saya rasa saat ini hanya itu saja pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Kakak Puput. Terima kasih banyak atas keterbukaannya. Saya sangat menghargai semua yang Kakak Puput sampaikan tadi. Ya. Kalau boleh saya tanya, bagaimana perasaannya Kakak Puput setelah wawancara hari ini? Ya, sedikit pelong. Oke, alhamdulillah. Sudah bisa bantu-bantu sedikit juga. Mudah-mudahan lancar skripsinya sampai selesai. Amin. Oke. Sukses selalu. Iya. Nah, terima kasih banyak Kakak Puput. Mungkin hanya ini saja sesi wawancara kita hari ini. Semua yang Kakak ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Bagaimana perasaan tak aman gitu? Dan tidak berat kita rasa? Aman je. Insyaallah. Insyaallah. Iya. Tidak berat kurasa kalau